Hai semuanya, jumpa lagi di channel DT TV. Bagi kalian yang baru berkunjung atau baru tahu channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu. Brunei Darussalam termasuk dalam jajaran negara terkaya di dunia. Kekayaan negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara ini diperoleh dari dua sumber daya unggulan. Negara Brunei Darussalam adalah negara berdaulat di Asia Tenggara yang terletak di pantai utara Pulau Kalimantan. Negara ini memiliki wilayah seluas 5.765 km persegi yang menempati Pulau Kalimantan dengan garis pantai seluruhnya menyentuh Laut Tiongkok Selatan. Wilayahnya dipisahkan ke dalam dua negara bagian di Malaysia, yaitu Sarawak dan Sabah. Walaupun wilayah Brunei Darussalam terhitung tidak terlalu luas, namun negara ini memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Tak heran jika Brunei Darussalam dijuluki sebagai negara petrodolar karena pendapatan negara yang melambung tinggi. Pada tahun 1839, James Brooke dari Inggris datang ke Sarawak dan menjadi raja di sana, serta menyerang Brunei. Sehingga Brunei kehilangan kekuasaannya atas Sarawak. Sebagai balasan, ia dilantik menjadi gubernur dan kemudian menjadi raja Sarawak sebelum meluaskan kawasan di bawah pemerintahannya. Pada tanggal 19 Desember 1846, Pulau Labuan dan sekitarnya diserahkan kepada James Brooke. Sedikit demi sedikit, wilayah Brunei jatuh ke tangan Inggris melalui perusahaan-perusahaan dagang, dan memerintah Brunei sampai wilayah Brunei kelak berdiri sendiri di bawah protektorat Inggris sampai berdiri sendiri tahun 1984. Pada masa yang sama, Persekutuan Borneo Utara Britania sedang meluaskan penguasaannya di timur Laut Borneo. Pada tahun 1888, Brunei menjadi sebuah negeri di bawah pelindungan kerajaan Britania dengan mengekalkan kedaulatan di dalam negerinya. Tetapi dengan urusan luar negara tetap diawasi Britania. Pada tahun 1906, Brunei menerima langkah perluasan kekuasaan Britania saat kekuasaan eksekutif dipindahkan kepada seorang residen Britania yang menasihati Baginda Sultan dalam semua perkara, kecuali yang bersangkut paut dengan adat istiadat setempat dan agama. Pada tahun 1959, Brunei mendeklarasikan kerajaan baru, tapi dalam isu hubungan luar negeri, keamanan, dan pertahanan, di mana isu-isu ini menjadi tanggung jawab Britania. Percobaan untuk membentuk sebuah badan perundangan pada tahun 1962 terpaksa dilupakan karena terjadi pemberontakan oleh partai oposisi, yaitu Partai Rakyat Brunei, yang ingin menyatukan negara Brunei, Sarawak, dan North Borneo menjadi negara kesatuan Borneo Utara. Tapi dengan bantuan Britania, pemberontakan ini berhasil diberantas. Pada akhir 1950-an dan awal 1960, kerajaan Brunei ketika itu menolak rencana untuk bergabung dengan Singapura, Sabah, Sarawak, dan Tanah Melayu untuk membentuk Malaysia. Dan pada akhirnya, Sultan Brunei ketika itu berkehendak untuk membentuk sebuah negara yang merdeka. Pada tahun 1967, Omar Ali Saifuddin III telah turun dari tahta dan melantik putra sulungnya Hasan al-Bolkiah menjadi Sultan Brunei ke-29. Baginda juga berkenan menjadi Menteri Pertahanan setelah Brunei mencapai kemerdekaan penuh dan disandangkan gelar Paduka Sri Begawan Sultan. Pada tahun 1970, pusat pemerintahan negeri Brunei Town telah diubah namanya menjadi Bandar Sri Begawan untuk mengenang jasa Baginda. Baginda mangkat pada tahun 1986. Pada 4 Januari 1979, Brunei dan Britania Raya telah menandatangani perjanjian kerjasama dan persahabatan. Pada 1 Januari 1984, Brunei Darussalam telah berhasil mencapai kemerdekaan sepenuhnya. Saat ini, Brunei memiliki wilayah yang lebih kecil daripada masa lalu, dengan berbatasan dengan Sarawak dari sebelah barat sampai timur wilayah itu, serta sebelah utara berbatasan dengan Laut Tiongkok Selatan. Brunei terdiri dari dua bagian yang tidak berkaitan. 97% dari jumlah penduduknya tinggal di bagian barat yang lebih besar, dengan hanya kira-kira 10.000 orang tinggal di daerah Temburong, yaitu bagian timur yang bergunung-gunung. Jumlah penduduk Brunei 470.000 orang. Dari bilangan ini, lebih kurang 80.000 orang tinggal di ibu kota, yaitu Bandar Sri Begawan. Ekonomi Brunei Darussalam bertumbuh pada sektor minyak bumi dan gas dengan pendapatan nasional yang termasuk tinggi di dunia. Satuan mata uangnya adalah Brunei Dolar yang memiliki nilai sama dengan dolar Singapura. Selain bertumbuh pada sektor minyak bumi dan gas, pemerintah Brunei mencoba melakukan diversifikasi sumber-sumber ekonomi
melalui upaya peningkatan di bidang perdagangan dan industri. Nah, itu tadi sejarah singkat berdirinya negara Brunei Darussalam, negara kecil yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.